Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas perdebatan klasik masalah tradisi tahlilan yang ada di Nahdlatul Ulama yang sebagian pihak menganggap bahwa itu bid'ah dan sesat karena mereka beranggapan bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan. Oke, bagaimana kita akan membahasnya? Simak videonya sampai selesai. Kalau kita membahas masalah tahlilan kita bisa lihat dulu tahlilan itu ngapain sih? Tahlilan itu isinya apa sih? Gitu kan? Apakah ada hal-hal yang kemudian bertentangan dengan hukum Islam? Tahlilan itu kan sekelompok orang berkumpul, sekelompok jamaah untuk melakukan doa-doa, membaca ayat suci, termasuk membaca surat Yasin dan mendoakan sesama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau kita menilai tahlilan itu bid'ah ataupun sesat, itu bid'ahnya di mana, sesatnya di mana? Mungkin sebagian kelompok menilai sesat ataupun bid'ah karena dianggap bahwa Nabi tidak pernah mencontohkan hal itu gitu. Tapi menurut saya tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi itu sesat gitu men. Contohnya masalah hijab gitu. Nabi tidak mencontohkan berhijab karena Nabi laki-laki gitu loh, enggak perempuan. Makanya Nabi tidak mencontohkan berhijab. Jadi tidak semua hal yang tidak dicontohkan itu dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Kalau asal usulnya adanya tahlilan kayak 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, atau adanya haul gitu peringatan haul gitu. Kalau asal usulnya mungkin ada yang berpendapat bahwa itu turunan dari tradisi agama Hindu, aku juga nggak tahu. Cuman yang terpenting di sini adalah bagaimana kita tahu batasannya gitu loh. Jangan sampai kita menganggap bahwa tahlilan itu sesuatu yang wajib, itu aja. Jadi dilakukan boleh, tapi jangan sampai kita menganggapnya sesuatu yang wajib. Kalau contoh lain misalkan tarawih gitu kan tarawih itu juga harus kita ingat juga bahwa hukumnya sunnah. Jangan sampai kita menganggap seolah-olah tarawih itu sesuatu yang wajib. Nah, makanya kemudian Nabi mungkin mencontohkannya, beliau sebagian tarawih di rumah atau mungkin bahkan ada bolongnya itu untuk menandakan bahwa tarawih itu adalah ibadah yang sunnah. Begitu juga yang dicontohkan Gus Baha Gus Baha itu juga setiap tahunnya tidak pernah tarawih full gitu loh. Beliau memberikan bolong-bolong gitu tarawihnya untuk tetap menunjukkan kepada masyarakat bahwa tarawih itu sesuatu yang sunnah. Jangan sampai kita merubah hukum-hukum Tuhan gitu loh. Yang wajib misalnya dianggap sunnah ataupun yang sunnah dianggap wajib. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi memang pada kenyataannya kalau aku lihat di masyarakat kita itu ada memang beberapa orang yang mereka tidak sholat mereka tidak sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi kalau masalah tahlilan mereka rajin banget memang. Itu memang nggak boleh sih Kita harus mengetahui bahwa yang wajib itu contohnya sholat 5 waktu, zakat, fitrah, puasa Ramadan, kayak gitu. Sehingga kita nggak sampai salah jalan Karena sekali lagi bahwa ibadah itu bernilai ibadah jika itu perintah Tuhan. Jadi puasa itu pun bernilai ibadah kalau Tuhan yang memerintahkan. Makanya kalau pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha itu puasa nggak boleh haram malahan.
Jadi kalau kita kembali ke masalah tahlilan men, itu menurut aku sih nggak ada masalah ya. Orang isinya tahlilan itu kan memuji Allah, ya, berdoa kepada Allah dan mendoakan sesama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran termasuk surat Yasin. Itu sesuatu yang bagus gitu loh. Yang terpenting kita tahu batasan hukumnya, bahwa tahlilan itu bukan sesuatu yang wajib. Itu bagus, sunnah gitu ya, bukan sesuatu yang wajib. Itu aja yang terpenting. Nah, kalau untuk perbedaan madhab ya, baik yang dianut oleh Nahdlatul Ulama ataupun yang dianut oleh Muhammadiyah ya, itu menurut aku nggak ada masalah ya. Kita mau ikut madhab siapapun nggak ada masalah. Semua madhab itu bagus ya, karena imam-imam madhab itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia-manusia yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi ya nggak ada masalah, semua ada plus minusnya. Mungkin di Nahdlatul Ulama juga banyak plusnya, ada juga minusnya. Di Muhammadiyah juga sama, banyak juga plusnya, ada juga minusnya. Jadi ya semua ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Nah, yang nggak boleh itu kayak kita merubah ibadah-ibadah yang sifatnya pokok, kayak sholat, misalkan sholat duhur kita rubah menjadi 2 rakaat. Nah, itu yang nggak boleh. Atau kayak yang kemarin kasus yang viral di jamaah Aulia, yang mereka menentukan Ramadan dan menentukan 1 Syawal katanya lewat telepon Allah. Nah, itu kan jelas menyimpang ya. Tuhan sudah memberikan metode ya untuk menentukan 1 Syawal, yaitu melalui hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah dan juga melalui ru'yatul hilal yang dipakai oleh pemerintah ataupun Nahdlatul Ulama. Untuk masalah jamaah Aulia ini seharusnya MUI ataupun pemerintah itu bertindak tegas ya, karena ini sudah menyimpang dari hukum syariat Islam ya, yang mana hukum syariat Islam itu untuk menentukan 1 Syawal hanya melalui 2 metode, yaitu hisab dan ru'yatul hilal. Nah, ini kan sudah jelas menyimpang. Kalau nggak ditindak tegas, ini ya apa kabar Islam di masa yang akan datang? Akan banyak aliran-aliran yang aneh kayak gini men. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa sedikit menambah wawasan buat kita ya, ada manfaatnya. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.